Bila Bapak Jokowi mengucapkan selamat pagi dan Bapak Joe Biden mengucapkan good morning, maka inilah salam saya. Salam seluruh dunia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, perkenalkan nama saya Arjuna. Saya dari PMR Wira Kontingen Kabupaten Ponorogo. Berdirinya saya di sini, saya ingin berpresentasi materi gerakan Kepalang Merah dengan topik lambang. Nah, sebelumnya teman-teman sudah tahu apa belum bagaimana sejarah dibentuknya Kepalang Merah itu? Jadi dahulu ada seorang pengusaha sukses yang berasal dari Swiss yang bernama Henry Dunant. Ketika beliau ingin melakukan perjalanan bisnisnya untuk menemui Kaisar Napoleon III yang berasal dari Italia. Sesampainya Henry Dunant di kota Solferino, beliau melihat adanya peperangan yang terjadi antara tentara Prancis melawan Austria. Henry Dunant seketika merasakan prihatin karena banyaknya korban jiwa yang bertaburan dalam peperangan tersebut. Kurang lebih ada 40.000 korban jiwa. Kemudian Henry Dunant beserta warga sekitar memberikan bantuan terhadap korban perang. Setelah kembalinya ke kota Swiss, Henry Dunant menuliskan perjalanannya dalam sebuah buku yang berjudul Un Souvenir de Solferino atau A Memory of Solferino, yang berarti sebuah kenangan dari kota Solferino. Dan pada saat itu juga terbentuklah konferensi internasional yang pertama yang diselenggarakan di Jenewa pada tahun 1863. Dan pada saat itu juga membentuk organisasi kemanusiaan internasional pertama di dunia. Dan juga mengadopsi lambang palang merah di atas dasar putih sebagai tanda pengenal ICRC atau International Committee of Red Cross. Nah teman-teman, setelah kita mengetahui sejarah dibentuknya Kepalang Merah, saatnya masuk ke topik saya, yaitu lambang. Nah, apa sih lambang itu? Jadi lambang merupakan suatu tanda pengenal ataupun identitas yang digunakan oleh seseorang, sekelompok orang, baik di suatu daerah maupun di suatu negara. Lambang juga merupakan salah satu ciri khas yang sangat identik. Salah satu contohnya lambang palang merah. Sebelum lambang gerakan ini diadopsi, seluruh pelayanan medis di negara Eropa menggunakan lambang mereka masing-masing. Seperti di negara Austria menggunakan bendera warna putih, di Prancis menggunakan bendera warna merah, dan di Spanyol menggunakan bendera warna kuning. Selanjutnya kita akan masuk ke macam-macam lambang. Jadi teman-teman, macam-macam lambang ada 4. Yang pertama, lambang palang merah. Jadi pada tahun 1863, konferensi internasional yang diselenggarakan di Jenewa mengadopsi lambang palang merah di atas dasar putih sebagai tanda pengenal perhimpunan nasional. Lambang palang merah ini juga merupakan kebalikan dari bendera negara Swiss loh teman-teman. Nah selanjutnya pada tahun 1864, konferensi internasional yang diselenggarakan di Jenewa ini secara resmi menyatakan bahwa lambang palang merah di atas dasar putih digunakan sebagai tanda pengenal pelayanan medis angkatan bersenjata. Nah, yang kedua, lambang bulan sabit merah. Jadi, pada tahun 1876, saat Balkan dilandakan perang, banyak petugas medis sosial mereka yang ditangkap oleh Ottoman dan langsung dibunuh karena semata-mata di ban lengan mereka terdapat lambang palang merah. Kemudian pemerintah Turki yang ditanya terkait permasalahan ini, mereka menekankan kepekaan tentara muslim mereka terhadap lambang palang merah atau yang biasa disebut mereka mirip dengan simbol salib ini. Kemudian pemerintah Turki memohon agar Perhimpunan Nasional dan juga pelayanan medis militer mereka dapat menggunakan lambang yang berbeda dengan negara lainnya, yaitu lambang bulan sabit merah. Nah, yang ketiga, lambang singa dan matahari merah. Jadi teman-teman, pada tahun 1922, lambang singa dan matahari merah ini diadopsi untuk pertama kalinya dan kemudian dimasukkan ke dalam gerakan palang merah dan juga bulan sabit merah internasional pada tahun 1923. Namun, banyak pihak yang menyatakan bahwa simbol ini sebelumnya sudah diperkenalkan di Jenewa pada tahun 1864 sebagai salah satu contoh kontra terhadap lambang palang merah dan juga bulan sabit merah yang telah digunakan oleh dua lawan Iran sebelumnya, yaitu negara Rusia dan juga Turki. Meskipun klaim tersebut tidak konsisten dengan riwayat lambang palang merah maupun bulan sabit merah, sejarah mengatakan
bahwa lambang singa dan matahari merah ini telah digunakan dalam peperangan yang terjadi antara Rusia dan Turki pada tahun 1877 sampai 1878. Selanjutnya yang keempat, lambang kristal merah. Jadi teman-teman, pada tahun 2005 lambang kristal merah di atas dasar putih diadopsi sebagai lambang alternatif jika di suatu negara terjadi suatu konflik, bencana maupun yang lainnya. Jadi negara yang menggunakan lambang palang merah ataupun bulan sabit merah dapat menggunakan lambang tersebut secara khusus untuk keperluan kepalang merahan yang terjadi di daerah tersebut. Ya, selanjutnya saya akan membahas tentang fungsi-fungsi lambang. Fungsi-fungsi lambang dibagi menjadi dua lah teman-teman. Yang pertama yaitu sebagai tanda pengenal. Nah, lambang digunakan jika di suatu negara dalam kondisi damai, tidak terjadi suatu konflik, peperangan bersenjata ataupun bencana. Nah, biasanya ukuran lambang jika digunakan sebagai tanda pengenal ini lebih kecil ya teman-teman. Selanjutnya, fungsi lambang sebagai tanda pengenal ini juga dibedakan menjadi dua. Yang pertama, sebagai identitas, yaitu menandakan bahwa seseorang adalah anggota gerakan, staf, maupun personel Perhimpunan Nasional, ICRC maupun IFRC. Selanjutnya yang kedua, sebagai hak milik, yaitu menandakan bahwa anggota atau seluruh peralatan baik sarana prasarana maupun barang-barang militer yang lainnya merupakan milik dari anggota gerakan ICRC, Perhimpunan Nasional dan juga IFRC. Selanjutnya, fungsi lambang yang kedua sebagai tanda pelindung. Ya, lambang digunakan jika di suatu negara terjadi suatu konflik, peperangan bersenjata ataupun bencana. Fungsinya menandakan bahwa seseorang adalah anggota gerakan dan juga menandai bahwa seorang adalah personil medis militer, jadi harus dilindungi. Nah, tanda perlindungan ini juga digunakan dalam peralatan militer yang lainnya seperti kendaraan, bangunan, termasuk kapal dan juga rumah sakit. Teman-teman, jika lambang digunakan sebagai tanda pelindung ini, biasanya ukurannya lebih besar, dapat dilihat dari segala arah atau sangat jelas. Selanjutnya, setelah kita membahas fungsi-fungsi, saatnya kita membahas tentang penyalahgunaan lambang. Berbeda dengan fungsi lambang teman-teman, jika fungsi lambang dibagi menjadi dua, penyalahgunaan lambang dibagi menjadi tiga. Yang pertama, peniruan. Peniruan merupakan penggunaan tanda-tanda yang hampir mirip dengan lambang palang merah, tetapi sebenarnya tersebut bukan lambang palang merah teman-teman. Nah, hal ini dapat menimbulkan salah pengertian atau salah penafsiran terhadap lambang untuk gerakan palang merah dan juga bulan sabit merah. Selanjutnya, penyalahgunaan lambang yang kedua yaitu penggunaan yang tidak tepat. Ya, penggunaan yang tidak tepat adalah penggunaan lambang palang merah ataupun bulan sabit merah oleh seseorang maupun sekelompok orang untuk tujuan komersial, dan juga penggunaan lambang palang merah maupun bulan sabit merah oleh seseorang maupun sekelompok orang yang berhak menggunakan tetapi tidak sesuai dengan prinsip dasar kepalang merahan. Selanjutnya yang terakhir yaitu pelanggaran berat. Jadi teman-teman, pelanggaran berat merupakan penggunaan lambang palang merah ataupun bulan sabit merah dalam masa terjadinya suatu bencana, konflik, maupun peperangan bersenjata. Nah, gunanya untuk melindungi pelayanan medis dan juga untuk melindungi angkatan bersenjata atau peralatan militer mereka, dan ini merupakan salah satu kejahatan terhadap perang. Ya, selanjutnya peran saya sebagai PM Wira di dalam bidang gerakan kepalang merahan yaitu memberikan edukasi dan juga memberikan informasi terhadap teman sebaya terkait tentang fungsi-fungsi lambang dan juga sejarah lambang, serta mencegah agar tidak ada penyalahgunaan terhadap lambang, baik yang mengarah kepada peniruan, penggunaan yang tidak tepat maupun pelanggaran berat. Jadi, kesimpulan dari presentasi saya adalah kita bisa menggunakan lambang ataupun tanda pengenal, tetapi harus sesuai dengan fungsi-fungsi, tempat, dan juga prinsip dasarnya. Jangan sampai kita melakukan penyelewengan terhadap salah satu fungsi maupun salah satu prinsip dasarnya, karena kita sendiri yang akan menerima akibat dan juga dampaknya. Yang lebih parahnya, kita bisa mengakibatkan kerugian bagi masyarakat ataupun kelompok yang lainnya. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas semua perhatian. Mohon maaf atas segala tutur kata yang kurang berkenan. Juminten menek klopo, mangan kupat dicokot ulo, cekap semanten atur kulo menawi lepat kulo nyuwun pangapura. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.